Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita melakukan aktivitas di sepanjang satu hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang boleh kami terima di sepanjang satu malam hingga pagi hari ini. Tuhan, izinkan kami untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau dikenyangkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, yang tertulis di Matius 11 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kota Sidon, Tirus, dan Sodom adalah kota-kota yang sejak lama terkenal karena kejahatannya. Maka Allah mengecam beberapa kota pada saat itu karena terjadi kejahatan. Kejahatan yang mereka lakukan adalah ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya mereka percaya kepada kekuatan mereka sendiri. Percaya kepada pikiran-pikiran mereka sendiri. Meskipun mereka sudah mengetahui dengan jelas bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, tetapi mereka masih melakukan kejahatan di tengah-tengah kota yang Tuhan kecam itu. Karena mereka tidak mau bertobat, tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kota-kota tersebut akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan menyerukan kepada kota-kota yang melakukan kejahatan, kepada kota-kota yang tidak mau bertobat. Tuhan menyerukan, celakalah bagi kota-kota tersebut. Kalau kita yakini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan sudah menciptakan suatu kota, maka di kota itu akan ada kedamaian. Di kota itu akan ada sukacita. Di kota itu akan ada penyembahan kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengecam beberapa kota, Tuhan menyatakan kepada kota-kota yang dikecamnya itu supaya menyerukan kecelakaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kota-kota yang tidak menyembah Tuhan pada saat itu. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat ketika Allah mengencam beberapa kota? Apa mau kita lihat dari tengah-tengah kota itu? Ada perilaku yang tidak mencerminkan yang baik. Ada perilaku yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, sehingga Tuhan mengecam beberapa kota pada saat itu. Bukan hanya perilaku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan mereka juga di kota itu tidak membawa berkat, sehingga Allah
mengecam kota itu. Perilaku mereka, perkataan mereka, dan juga karakter yang kurang baik. Ketika karakter mereka tidak saling membangun di tengah-tengah kota itu. Coba kita bayangkan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika Allah menyerukan celakalah bagi kota-kota, maka hati kita akan gentar. Maka hati kita akan takut ketika Allah mengecam kota-kota yang tidak mau menyembah Tuhan di tengah-tengah kehidupan pada saat ini. Allah menyerukan melalui firman ini supaya kita boleh membunuh karakter-karakter yang tidak baik. Karakter-karakter yang merusak itu boleh kita hilangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak saat ini karakter-karakter yang tidak membangun di tengah-tengah kehidupan. Banyak saat ini karakter-karakter yang mungkin sekali mematikan karakter temannya. Karena Allah menyerukan pertobatan, percaya kepada Tuhan. Itu juga yang diserukan di tengah-tengah dunia ini pada saat ini. Ketika Allah melakukan yang baik di tengah-tengah dunia ini, maka tidak ada lagi kejahatan. Maka tidak ada lagi permusuhan. Maka tidak ada lagi kebencian ketika Allah sudah memberkati kota. Ketika Allah sudah menempati berbagai tempat yang mau dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena di sana Allah mengadakan mujizat. Di setiap kota, di setiap desa, di setiap tempat, di setiap apa yang sudah menjadi keinginan Tuhan. Di situ ada mujizat-mujizat. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Allah menyerukan pertobatan di tengah-tengah kota itu, maka pada saat itu kita boleh menerima mujizat-mujizat, menerima pertobatan seperti yang terjadi di Kapernaum, yang menjadi tempat sukacita, di mana tempat itu diberkati, dan itulah yang kita inginkan supaya kota yang kita tempati itu menjadi kota berkat. Menjadi tempat kita untuk melakukan yang baik. Menjadi tempat kita untuk menyembah Tuhan. Menjauhkan kejahatan. Kalau kota-kota yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka tidak ada lagi di sana peperangan. Tidak ada lagi di sana kebencian. Karena kota itu sudah diberkati oleh Tuhan. Karena kota itu sudah memberikan kepada kita pertobatan di tengah-tengah perkabungan. Jika ada orang yang bertobat di tengah-tengah kehidupannya, berarti dia masih menerima kebaikan daripada mujizat-mujizat yang disampaikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Maka tidak ada yang saling membenci di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita membenci, berarti kita membunuh karakter daripada saudara kita. Masih adakah orang Kristen yang saling membenci di tengah-tengah kehidupannya? Masih adakah orang Kristen yang saling menghina di tengah-tengah kehidupannya? Dan ketika kita saling membenci berarti kita membunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kebencian adalah kejahatan yang sangat besar yang mau kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika ada di antara kita masih melakukan kebencian, Allah akan mencekam. Ketika Allah juga mencekam beberapa kota, tetapi pada saat itu di kota itu ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang yang percaya, supaya setiap orang yang bertobat itu dapat perkabungan. Ketika perkabungan itu membawa sukacita yang begitu berharga di tengah-tengah kehidupan kita.
Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memberikan kepada kita kekuatan, ketika Allah memberikan kepada kita kota yang mau kita pakai menjadi tempat yang luar biasa, melakukan segala aktivitas, maka pada saat ini tidak ada lagi kota-kota yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kota itu. Karena Allah akan mengadakan mujizat, Allah akan melakukan kekuatan-kekuatan di tengah-tengah kota-kota yang mau bertobat. Bukan hanya kota, tetapi penduduknya juga harus bertobat. Itu yang mau diserukan oleh Tuhan pada saat ini. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ada pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita yang mau kita jalani. Mungkin pada saat ini kita merasakan beban yang begitu berat ketika COVID-19 belum kunjung selesai. Kita dinyatakan supaya kita boleh banyak berdoa, banyak melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita di masa-masa sekarang ini. Ketika situasi yang terjadi pada saat ini, tidak ada lagi orang yang saling memusuhi, tidak ada lagi orang yang saling membenci, karena Allah menginginkan pertobatan. Jadi situasi saat ini adalah situasi untuk tetap bertobat. Situasi pada saat ini adalah situasi untuk saling mengasihi, menjauhkan segala kejahatan dari kehidupan kita, menjauhkan segala kebencian di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita harus menyatakan bahwa Allah memberikan kepada kita pertobatan, supaya di saat itu juga kita boleh bertobat dalam perkataan, bertobat dalam segala tindak kelakuan yang kita lakukan. Mungkin langkah kita ada yang menyakitkan, pandangan kita ada yang salah, tutur sapa kita ada yang menyakitkan perasaan orang. Tetapi pada saat ini ketika Allah memberikan kepada kita pertobatan, di situ ada berkat Tuhan. Ketika Allah memberikan kepada kita pertobatan, di situ ada sukacita. Sukacita yang mau kita nikmati di tengah-tengah kehidupan kita. Melangkah bersama dengan Tuhan. Menerima berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya di tengah-tengah kita tidak ada lagi orang yang mengandalkan pikirannya. Tidak ada lagi orang yang mengandalkan kekuatannya. Tidak ada lagi orang yang mengandalkan apa yang dia miliki, tetapi mengandalkan Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita supaya kita bertobat, melakukan yang baik. Perkataan kita menyenangkan hati orang. Setiap apa yang kita lakukan, kita nyatakan itu untuk kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan di sepanjang hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Apapun keluh kesah yang kita hadapi, berserulah kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita bertobat. Tuhan menginginkan kita supaya kembali kepadanya, karena merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Itu yang mau kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hidup kita, kita diserukan untuk bertobat. Sepanjang hidup kita, kita diserukan untuk melakukan yang baik, berpikir positif di tengah-tengah kehidupan kita, melangkah bersama dengan Tuhan, menjauhkan segala kejahatan, menjauhkan perkataan yang menyakitkan, menjauhkan tingkah laku yang membuat seseorang sakit ketika kita berkata-kata di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi marilah kita
menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita rindukan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pergumulan apapun yang kita hadapi, Tuhan menyuarakan supaya kita kuat. Tuhan menyuarakan supaya kita bertobat. Apapun persoalan yang kita hadapi, ketika Allah memberikan kepada kita kekuatan, maka kekuatan itu menjadi dasar kita melangkah bersama dengan Tuhan. Persoalan yang dihadapi oleh jemaat, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan kehidupan, atau persoalan pekerjaan, Tuhan menginginkan kita supaya kita datang kepadanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, maka segala persoalan itu bisa kita atasi. Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, kita akan bertobat dari segala perlakuan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami orang-orang yang mau bertobat. Seperti Tuhan yang menginginkan kota-kota yang sudah melakukan kejahatan, tetapi ingin supaya Tuhan membuat mujizat di tempat itu, sehingga banyak orang yang kagum dari kota-kota yang Tuhan kecam, tetapi menjadi kota-kota yang membawa mujizat. Engkau berkatilah kehidupan kami, supaya kami orang-orang yang bertobat dari segala kelakuan, dari segala perbuatan kami. Kami rindu bertobat di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap situasi yang mereka hadapi, persoalan hidup, perekonomian. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu, jika ada yang melakukan kejahatan, biar mereka bertobat Tuhan. Karena Tuhan menginginkan pertobatan, supaya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat bagi orang yang mau bertobat. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati setiap orang tua, supaya bisa mengarahkan anak-anaknya. Berkati pekerjaan dari seluruh jemaat-Mu, kemanapun melangkah. Satu hari ini Engkau menyertai ya Bapa di surga, menyertai seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam suka dan duka. Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dalam mengatasi COVID-19 ini. Tuhan campur tangan dan berkati seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, secara khusus yang ada di dunia ini, supaya mengikuti peraturan dalam protokol kesehatan, supaya kami mempunyai kasih setia yang mampu kami nyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang satu hari sertai kami dalam perkataan perbuatan kami sering menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati saudara-saudara kami. Izinkan kami Tuhan untuk setiap hari bertobat hanya kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, banyak dosa yang kami lakukan. Engkau ampuni dosa kami, supaya kami menjadi anak-anak yang kudus di hadapan-Mu. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin.